من جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nama saya Iman Supadma dari Bekasi. Masya Allah. Ahlan Pak Iman, silakan. Mau tanya Pak Ustadz, ini investasi yang zaman sekarang ini itu menggunakan suatu lembaga atau suatu organisasi atau bank gitu ya sekarang seperti itu. Kalau di zaman Rasulullah itu seperti apa ya investasi itu? Dan apakah boleh ini menggunakan pihak ketiga gitulah ya ibaratnya. Kalau dulu kan jual beli langsung antara si penjual dengan si pembeli gitu ibaratnya kan ya. Kalau sekarang ini ya ada istilah bank gitu yang setahu saya itu produknya bukan muslim gitu ya kan ya, itu produknya. Baik. Ya. Ya, terima kasih Pak Iman. Terima kasih. Ya, jazakallah khairan. Ya, barakallahu fiik. Jadi sebenarnya kalau bicara investasi itu, kalau saya secara pribadi ya, tema yang saya buka itu tergantung saya diundang di mana. Ya. Ya, kalau misalnya di sini mungkin ada dua sudut. Saya mungkin bisa kasih pembicaraan khusus untuk BNT karena ini masalah lembaga. Jadi saya terus terangkan konsep investasi secara lembaga. Tapi kalau Bapak kan secara langsung ya, atau ingin melalui perantara orang lain. Jadi mungkin sudut pembicaranya seputar investasi yang terkait dengan kondisi orang secara person. Tapi kalau sudah masuk ke dalam membicarakan misalnya bagaimana di masa Rasulullah sendiri, Rasulullah itu sebagai kepala negara, sebagai seorang rasul, sebagai seorang guru, banyak jabatan beliau. Jadi kalau sebagai negara, itu ada gaya investasi sendiri. Ya. Ada hal-hal lain dalam bentuk investasi yang mungkin bukan wewenang kita. Misalnya, investasi dalam bentuk Baitul Mal. Di Baitul Mal. Di masa Rasulullah ada ya, harta zakat, beliau simpan, ada pengembalanya, begitu ada tamu, ada musafir, minum dari susunya di situ. Itu kan ada di dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim di kisah Al-Uraniyin. Itu bentuk investasi sebenarnya, karena diambil dari susunya untuk digunakan. Itu dalam definisi istithmar juga namanya. Ya. Kalau di masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, harta fai yang harusnya dibagi untuk para sahabat, maka harta ini oleh Umar ditahan. Kemudian diinvestasikan. Hasilnya itu yang dibagikan untuk mereka yang seharusnya mendapatkannya. Ya. Nah, itu bentuk investasi juga, tapi ini urusan campur tangan negara di dalamnya. Kalau kita secara pribadi nggak boleh nahan-nahan seperti itu. Oh ini ada harta zakat saya tahan saja dulu, saya investasikan, nanti hasilnya saja saya bagikan ke fakir miskin. Nggak boleh kayak gitu kita. Ya nanti kita ditanya oleh Allah, kenapa kamu perlambat zakatmu keluar? Oh saya tahan dulu, investasikan bagus. Nggak boleh. Kita ketika diperintah mengeluarkan zakat, itu artinya perintah sesegera mungkin kita harus keluarkan. Nah, tapi kalau masuk ke dalam sudut negara, itu lain lagi pembicaraannya. Ya, lain lagi pembicaraannya. Terus belum lagi saya harus terangkan juga sudut politik perekonomian suatu negara di dalam beberapa bentuk investasi. Nah, itu pembahasan lain ya. Ya kalau kita cerita investasi di masa Nabi itu pasti ada. Tidak mungkin tidak ada. Dan bagaimana caranya? Kadang yang seperti itu Rasulullah SAW terkait dengan harta di Baitul Mal, atau Rasulullah SAW terkait dengan kemaslahatan dirinya. Ya, misalnya beliau pernah menggadaikan baju besinya, boleh ambil 30 sok gandum dari hal tersebut. Ini kan bentuk sebenarnya pinjaman, tapi dia dibilang qard. Juga bukan murni seperti itu karena beliau gadaikan. Nah, karena itu Al-Bukhari memberi beberapa judul bab itu di dalam pembahasan seputar muamalah dari kisah tersebut. Nah, demikian pula para sahabat. Ya. Abdurrahman bin Auf ya, ini juga mungkin investasi itu banyak orang kan berpikir dengan duit saya. Abdurrahman bin Auf dia ke pasar nggak ada duitnya, tapi bisa berinvestasi di pasar menghasilkan. Baru pagi dia masuk,
sorenya sudah pulang dapat keuntungan. Ini kaum muhajirin ini dari Mekah ke Madinah tidak bawa harta sama sekali. Tapi bisa Abdurrahman bin Auf tunjukkan pasar kepadaku, datang ke pasar. Sorenya dia sudah untung. Ya, belum lagi sepekan Nabi sudah melihat ada gaya-gaya orang baru nikah pada Abdurrahman bin Auf. Ternyata dia sudah bisa menikah, menghadiahkan mahar dengan emas kepada istrinya. Itu kan luar biasa ya. Dari tidak ada modal duit di tangan, tetapi dengan modal skill dan tenaga, beliau bisa menghasilkan. Dan mungkin saja ya tidak murni seperti itu, sejak jalur investasi itu banyak. Bagaimana kita akan terangkan bentuk-bentuknya ya. Ya, dan mesti seorang itu ketika mau menghasilkan sesuatu untuk dirinya atau negara misalnya ingin bikin aset-aset, nggak perlu negara, nggak mesti negara itu punya duit, nggak mesti. Sebab ada cara-cara secara syar'i dibolehkan untuk menghasilkan, untuk bisa menghasilkan. Baik, saya kasih analogi lain ya, atau hal yang lain menggambarkan. Sekarang saya mau tanya, Nabi SAW itu orang yang kaya, anak raja, seorang yang banyak hartanya berlimpah begitu untuk para sahabatnya? Jawabannya bukan. Tidak kan? Bahkan dalam kehidupan beliau, para sahabatnya halus sufa, orang tidak bisa, kadang makannya dalam sehari cuma sekali, kadang ada yang 2 hari sekali. Ya. Tapi bersamaan dengan itu, bisa membuat negara yang hebat. Bisa memperluas wilayah. Dan di masa Khulafaur Rasyidin, negeri Islam berkembang hingga ke timur dan barat bumi. Ya. Nah, itu pasti di dalam syariat Islam itu sudah dilengkapi dengan sistem perekonomian yang kuat untuk mendukung eksistensi sebuah negara Islam. Untuk tegaknya sebuah negara. Karena itu saya selalu bilang ya, kalau di dalam sebuah negara termasuk di Indonesia ini, kalau menerapkan sistem perekonomian Islam dengan baik dan benar, nggak perlu pungut pajak. Ya. Karena di instrumen perekonomian itu sudah lengkap. Apalagi kita dengan berbagai kekayaan yang ada di Indonesia ini, menahan satu aja bisa gempar dunia gitu kan. Ya. Jadi hal-hal yang seperti ini sebenarnya perlu kita dalami dan kita kaji juga. Dan ini mungkin gambaran-gambarannya untuk jawaban Bapak. Wallahu ta'ala alam.